Di balik kesuksesan seorang pedagang ayam potong ternama, tersimpan rahasia kelam yang menghancurkan sebuah keluarga. Lina, seorang ibu pekerja keras yang ingin memberikan kehidupan lebih baik untuk anaknya, terjebak dalam godaan pesugihan berbahaya. Namun, keputusannya untuk menggunakan cara pintas demi kemakmuran justru membuka pintu bagi teror mengerikan yang tak terbayangkan. Dari kehilangan orang tercinta, hingga dihantui oleh bayang-bayang masa lalu, saksikan cerita horor penuh misteri ini, di mana setiap langkah kelam akan selalu meminta balasan. Simak cerita selengkapnya di Ada Horor? Awas jangan nonton sendirian. Di sebuah pasar tradisional yang selalu ramai oleh hiruk-pikuk pembeli dan pedagang, hidup seorang wanita bernama Lina. Usianya 40 tahun, dan hari-harinya dihabiskan dengan berjualan ayam potong di sudut pasar yang strategis. Lapak dagangannya tidak pernah sepi dari pelanggan setia yang mengandalkan daging ayam segar jualannya untuk kebutuhan sehari-hari maupun usaha kuliner. Lina dikenal sebagai wanita pekerja keras. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ia sudah bangun, pergi ke tempat pemotongan ayam, memastikan dagangannya segar, lalu membawanya ke pasar. Dengan senyum ramah dan sapaan hangat, ia melayani pelanggan tanpa lelah. Ia bukan hanya seorang pedagang yang ulet, tetapi juga seorang istri dan ibu yang penuh kasih sayang. Suaminya, Budi, adalah pria sederhana yang bekerja serabutan, sementara anak mereka, Nisa, gadis berusia 17 tahun, adalah kebanggaan keluarga. Bagi Lina, usaha ayam potong ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan harapan untuk masa depan keluarganya. Ia ingin Nisa bisa kuliah dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan hasil jualannya. Dengan tekun, ia menabung sedikit demi sedikit agar anaknya tidak perlu mengalami kehidupan sulit seperti dirinya dulu. Namun, kesuksesan Lina ternyata menimbulkan kecemburuan dari pesaingnya, Yuni, yang sama-sama berusia 40 tahun dan berjualan ayam di pasar yang sama. Yuni merasa tersaingi karena lapaknya mulai kehilangan pelanggan. Ayam Lina lebih segar, kata seorang pelanggan. Pelayanannya juga lebih ramah, tambah yang lain. Kata-kata ini membuat Yuni semakin panas. Di pasar yang penuh dengan suara pedagang menawarkan dagangannya, persaingan antara Lina dan Yuni semakin terasa. Lapak Lina yang selalu ramai membuat Yuni merasa semakin terpojok. Hari-hari berlalu dengan kepahitan bagi Yuni. Pelanggan yang dulu sering membeli di tempatnya kini lebih memilih ayam potong milik Lina. "Lina, ayamnya 1 kilo ya," seru seorang ibu rumah tangga sambil tersenyum. "Ayamnya selalu segar, beda banget sama yang lain," kata pelanggan lain sambil menerima kembalian. Kalimat-kalimat itu bagaikan sembilu yang menusuk hati Yuni. Ia merasa dipermalukan. Dahulu, lapaknya selalu ramai, tapi kini sepi seperti tak berpenghuni. Ia mencoba menawarkan potongan harga, tetapi tetap saja orang lebih memilih ayam milik Lina. Kecemburuan pun berubah menjadi kebencian. Yuni mulai menyebarkan gosip di antara para pedagang. "Kalian tahu nggak? Ayam Lina itu kayaknya pakai penglaris, loh," bisiknya kepada beberapa pedagang di pasar. "Apa? Masa sih?" tanya salah satu pedagang sayur dengan mata membelalak. "Iya, mana mungkin dagangannya selalu laris. Aku curiga ada yang gak beres dengan usahanya," lanjut Yuni dengan penuh tipu muslihat. Gosip itu mulai menyebar pelan-pelan. Beberapa pelanggan mulai ragu, tapi sebagian besar tetap setia membeli dari Lina. Namun, Lina menyadari ada yang berubah. Tatapan beberapa pedagang kepadanya terasa berbeda. Ada yang mencurigai, ada yang berbisik-bisik di belakangnya. Suatu hari, ia menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Ketika ia membuka lapaknya pagi-pagi, ada segumpal tanah bercampur paku dan rambut manusia di dekat tempat dagangannya. Bau anyir menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. "Astagfirullah, ini apa?" serunya. Ketakutan, beberapa pedagang yang melihatnya hanya diam, seakan tidak ingin terlibat. Lina tahu ini pasti perbuatan seseorang yang ingin mencelakainya. Tapi siapa? Pikirannya langsung mengarah ke satu orang, Yuni. Namun, Lina bukan tipe orang yang mudah terpancing. Ia tetap berjualan seperti biasa, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tapi dalam hatinya, ia mulai merasa resah. Hari berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Ayam-ayamnya yang biasanya segar tiba-tiba membusuk sebelum sempat terjual. Pelanggan yang baru saja membeli pun kembali dengan wajah marah. "Bu Lina, ayamnya bau. Saya beli tadi pagi, tapi pas sampai rumah sudah busuk," teriak seorang pelanggan. Lina terkejut. "Tidak mungkin, Bu. Saya baru ambil ayam segar tadi pagi dari pemotongan." Namun, pelanggan itu tetap marah dan memilih untuk tidak kembali lagi. Satu persatu pelanggan mulai berkurang. Lina semakin tertekan.
Ia merasa seperti ada kekuatan jahat yang berusaha menjatuhkannya. Ia mencoba bersabar dan berdoa, tetapi hatinya mulai goyah. Jika ini terus terjadi, bagaimana dengan masa depan anaknya? Bagaimana dengan keluarganya? Dalam keputusasaan, ia mulai berpikir apakah ada cara lain untuk mempertahankan usahanya, cara yang lebih kuat, lebih ampuh, dan lebih pasti. Tanpa ia sadari, benih kegelapan mulai tumbuh dalam hatinya. Sejak kejadian aneh di lapaknya, kehidupan Lina tidak lagi sama. Pelanggannya mulai berkurang, ayam-ayamnya membusuk tanpa sebab, dan entah bagaimana, setiap usaha yang ia lakukan selalu berujung sia-sia. Ia mencoba mengganti pemasok ayam, membersihkan lapaknya lebih sering, bahkan memperbanyak sedekah agar usahanya kembali lancar. Tapi semuanya tetap sama, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menghambat rezekinya. Di sisi lain, Yuni mulai tersenyum puas. Lapaknya yang sempat sepi kini kembali ramai. Para pelanggan yang dulu meninggalkannya kini datang kembali, entah karena gosip yang ia sebarkan atau karena nasib buruk yang menimpa Lina. Setiap malam, Lina termenung di dalam rumahnya. Budi sudah tertidur, sementara Nisa sibuk dengan ponselnya di kamar. Di ruang tamu yang remang-remang, ia duduk memandangi tumpukan uang yang semakin menipis. Kalau begini terus, bagaimana aku bisa menyekolahkan Nisa, pikirnya. Kecemasan itu semakin menjadi-jadi. Rasa takut kehilangan segalanya menghantui pikirannya. Ia mulai berpikir tentang kemungkinan terburuk. Bagaimana jika usahanya benar-benar bangkrut? Bagaimana jika keluarganya jatuh miskin? Hingga suatu malam, saat pulang dari pasar dengan langkah gontai, ia bertemu dengan seseorang yang mengubah segalanya. Wanita tua berkerudung hitam dengan wajah penuh keriput dan mata yang seperti menembus jiwa berdiri di sudut gang, tepat sebelum Lina masuk ke rumahnya. "Kamu butuh bantuan, bukan?" Suara wanita itu terdengar serak tapi tajam. Lina terkejut. Ia tidak mengenal wanita ini, tapi entah kenapa ada sesuatu dalam suara wanita itu yang membuatnya sulit berpaling. "Aku tidak butuh apa-apa, Bu," jawab Lina gugup. Wanita tua itu tersenyum tipis. "Jangan bohongi dirimu sendiri. Aku tahu usahamu sedang hancur. Aku tahu kau butuh jalan keluar." Jantung Lina berdegup kencang. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat. "Ada cara agar kau bisa mendapatkan kembali semua yang hilang, bahkan lebih," lanjut wanita itu. "Tapi tentu saja, ada harga yang harus dibayar." Lina menelan ludah. Udara malam tiba-tiba terasa lebih dingin. "Harga apa?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu mendekat, membisikkan sesuatu yang membuat darah Lina membeku. "Tumbal!" Seketika tubuh Lina terasa lemas. "Tumbal?" ulangnya dengan suara nyaris tak terdengar. "Ya," wanita itu mengangguk pelan. "1 nyawa sebagai pengganti keberuntunganmu. Setelah itu, usahamu akan kembali berjaya. Pelanggan akan datang berbondong-bondong, uang akan mengalir tanpa henti." Lina tidak bisa bernapas. Mundur selangkah, hatinya dipenuhi ketakutan. "Tidak, aku tidak bisa." Wanita itu tetap tersenyum, seolah mengetahui sesuatu yang Lina belum sadari. "Kau akan kembali padaku, Lina," katanya sebelum berbalik dan menghilang ke dalam kegelapan malam itu. Malam itu, Lina tidak bisa tidur. Kata-kata wanita tua itu terus bergema di kepalanya. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia bukan orang sekejam itu. Ia bukan pembunuh. Tapi bagaimana jika memang tidak ada jalan lain? Saat menoleh ke kamar Nisa, matanya berkaca-kaca. Ia memandangi wajah gadis itu yang tertidur nyenyak, tak menyadari bahwa ibunya sedang dihantui oleh pilihan terburuk dalam hidupnya. Dalam kegelapan, sesuatu di dalam diri Lina mulai berubah. Sejak pertemuannya dengan wanita tua berkerudung hitam, hati Lina tidak pernah tenang. Setiap malam ia terjaga hingga larut, menimbang-nimbang antara logika dan keputusasaan. Tawaran pesugihan itu terus berputar di kepalanya, seperti bisikan halus yang semakin hari semakin menggoda. Di satu sisi, ia tahu itu perbuatan keji. Tapi di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa usahanya benar-benar sekarat. Lapaknya semakin sepi, uang semakin menipis, dan Yuni semakin berjaya. "Kalau begini terus, aku akan jatuh miskin," pikirnya. "Aku akan kehilangan segalanya." Namun, harga yang harus ia bayar terlalu mahal, nyawa seseorang. Ia mencoba menenangkan diri dengan berpikir bahwa ia masih memiliki pilihan lain. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu menghantuinya. Sampai akhirnya, di malam yang sunyi, ia terbangun dengan keringat dingin dan tatapan kosong. Ia sudah membuat keputusan. Rencana kelam dimulai. Lina ingat betul pesan wanita tua itu. Tumbal harus berasal dari darah daging sendiri agar pesugihan benar-benar sempurna. Darah dagingnya sendiri?
Hanya ada satu orang yang bisa ia korbankan, Nisa. Dada Lina terasa sesak, tangan gemetar saat membayangkan wajah anaknya yang ceria. Tapi seiring waktu, pikirannya semakin gelap. Nisa sudah besar. Dia pasti akan baik-baik saja di alam sana. Dan aku melakukan ini demi keluarga. Itulah yang ia yakinkan pada dirinya sendiri. Kesempatan datang lebih cepat dari yang ia duga. Suatu malam, saat makan bersama Nisa, dengan penuh semangat gadis itu berkata, "Bu, aku ingin liburan. Sudah lama kita jalan-jalan." Budi yang duduk di sampingnya mengangguk setuju. "Iya, Nisa. Kita bisa luar kota sebentar, biar bisa senang." Lina menatap anaknya lekat-lekat. Entah kenapa, kata liburan itu seperti isyarat dari sesuatu yang lebih besar. Ini kesempatan yang sempurna. "Baiklah," jawabnya dengan senyum yang dipaksakan. "Liburan yang menyenangkan?" "Tidak, ini ritual yang mengerikan." Sebelum hari keberangkatan, Lina kembali menemui wanita tua itu di tempat yang sama. Kali ini, ia sudah siap. "Aku setuju," katanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu tersenyum puas, lalu menyerahkan sebuah benda, sebungkus kain hitam berisi sesajen, kemenyan, dan sebuah jarum kecil berkarat. "Saat Nisa akan pergi, teteskan darahmu di benda ini," ucapnya. "Maka takdirnya akan terikat dengan perjanjian ini." Tanpa ragu, Lina menusukkan jarum itu ke jarinya. Setetes darah jatuh ke atas sesajen, dan tiba-tiba udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Ada suara lirih yang berbisik di telinganya, seperti angin yang membawa kutukan. Malam itu, Lina pulang dengan hati yang berat. Tapi ia sudah terlalu jauh melangkah. Tidak ada jalan untuk kembali. Hari kematian Nisa tiba. Pagi itu, Nisa tampak begitu bahagia. Ia mengenakan pakaian favoritnya, menyiapkan tas, dan bersiap untuk mengendarai mobil sendiri. "Bu, Ayah, aku duluan ya. Aku mau jemput teman dulu sebelum ke villa." Lina hanya tersenyum tipis, menatap anaknya dengan mata kosong. Budi yang tidak tahu apa-apa melambai santai. "Hati-hati di jalan, Nak." Nisa masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, lalu melaju pergi. Tak sampai setengah jam setelah kepergian Nisa, telepon rumah berdering. Lina yang sejak tadi duduk dengan gelisah langsung terkejut saat mendengar suara panik dari seberang. "Bu, tolong kesini sekarang. Nisa mengalami kecelakaan. Mobilnya terguling di tikungan curam." Seketika tubuhnya membeku. Ia ingin merasakan kesedihan, tapi hatinya terasa mati rasa. Dengan tangan gemetar, ia meletakkan gagang telepon perlahan. Sementara Budi langsung bergegas ke rumah sakit tanpa menunggu istrinya. Lina tetap duduk di tempatnya, matanya kosong, pikirannya seakan keluar dari tubuhnya. Semua sudah terjadi. Perjanjiannya telah ditepati. Dari sudut ruangan, samar-samar ia mendengar suara tawa pelan, atau mungkin hanya suara di kepalanya. Namun, satu hal yang pasti, bisnisnya akan kembali berjaya, tapi dengan harga yang tak terbayangkan. Suasana rumah sakit dipenuhi jeritan dan tangisan. Di depan ruang gawat darurat, tubuh Budi terasa lemas melihat tubuh putrinya yang sudah terbujur kaku di atas ranjang perawatan. Nisa, anak satu-satunya, gadis yang selama ini ia besarkan dengan penuh kasih sayang, kini telah tiada. Tubuhnya penuh luka dan darah, wajahnya pucat, dan matanya tertutup selamanya. Mobil yang dikendarainya terguling beberapa kali di tikungan curam, menghantam pembatas jalan, sebelum akhirnya terbalik di dasar jurang. Tim medis mengatakan bahwa Nisa meninggal di tempat akibat benturan keras di kepala. Budi jatuh terduduk, tangannya menutupi wajahnya, menahan jeritan kesedihan yang hampir keluar dari tenggorokannya. "Nisa," suaranya bergetar. Sementara itu, di sudut ruangan, Lina berdiri kaku, wajahnya pucat, matanya kosong. Bukan karena keterkejutan, karena jauh di lubuk hatinya, ia tahu ini akan terjadi. Ia telah mengorbankan Nisa. Tapi saat melihat tubuh anaknya yang tak bernyawa, ada sesuatu yang menusuk hatinya, rasa sakit yang luar biasa, seperti tangan tak kasat mata yang meremas jantungnya. Air matanya menetes, bukan karena menyesal, melainkan karena kesadarannya bahwa ini bukan mimpi. Nisa benar-benar sudah mati. Budi berusaha mencari kekuatan untuk bangkit. Ia memeluk tubuh anaknya yang dingin, menangis tanpa suara. Semua terjadi begitu cepat, begitu kejam. "Bu, kenapa ini bisa terjadi?" tanya Budi dengan suara parau. Lina ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berdiri diam, menatap tubuh Nisa dengan pandangan kosong. Suaminya tidak tahu, dan tidak akan pernah tahu, bahwa ini bukan sekadar kecelakaan. Ini adalah pengorbanan. Beberapa hari setelah pemakaman Nisa, sesuatu yang aneh terjadi. Lapak Lina yang semula sepi mendadak kembali ramai.
Pelanggan berdatangan berbondong-bondong, bahkan lebih banyak daripada sebelumnya. Ayam-ayamnya kini selalu segar, dagingnya lebih besar dan lebih empuk dibanding dagangan lainnya. Tidak ada lagi ayam yang busuk, tidak ada lagi pelanggan yang mengeluh. Uang mulai mengalir deras. Setiap hari, Lina pulang dengan kantong penuh uang, lebih banyak dari yang pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia bahkan bisa membeli kulkas baru, memperbesar lapaknya, dan menjual lebih banyak ayam potong. Yuni, yang dulu iri dan berusaha menjatuhkannya, kini hanya bisa menatap penuh kebingungan. Kok bisa? Kenapa dagangannya malah makin laris? Gosip mulai beredar di pasar. Banyak yang bilang Lina memakai pesugihan. Tapi Lina tak peduli. Yang penting, usahanya kembali berjaya. Namun, keberuntungan itu datang dengan harga yang tak pernah ia duga. Di tengah kesuksesan yang ia raih, Lina mulai mengalami kejadian aneh. Setiap malam, ia terbangun karena mendengar suara langkah kaki di dalam rumah. Awalnya, ia mengira itu Budi yang terjaga. Tapi saat ia keluar kamar, rumah itu kosong dan sunyi. Kemudian, suara-suara itu mulai berubah menjadi bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Ibu, ibu, Lina terlonjak dari tempat tidurnya. Itu suara Nisa. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan nafas memburu, ia menoleh ke sisi tempat tidur, takut-takut mendapati sosok yang tidak seharusnya ada. Tapi tak ada siapa-siapa. Namun, saat ia menoleh ke arah cermin di sudut kamar, matanya membelalak. Di dalam pantulan cermin itu, berdiri sosok Nisa. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menyeringai lebar. Darah mengalir dari dahinya, sama seperti saat kecelakaan. Lina ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sosok Nisa di dalam cermin itu tidak bergerak, hanya menatapnya tanpa berkedip. Sejak saat itu, mimpi buruk tak pernah berhenti. Setiap malam, ia melihat bayangan Nisa di sudut kamar, berdiri diam dengan tatapan kosong. Terkadang, ia mendengar suara tangisan gadis itu dari dalam lemari. Di dapur, ia sering mendapati pisau yang tiba-tiba jatuh sendiri. Di pasar, ia mendengar pelanggan yang tiba-tiba menyebut nama Nisa, padahal mereka tidak tahu apa-apa. Budi mulai menyadari perubahan istrinya. "Bu, kenapa kamu jadi begini? Kamu sering melamun, sering bicara sendiri." Lina hanya menggeleng lemah. Ia tidak bisa berkata apa-apa. Ia tidak bisa mengatakan bahwa Nisa belum benar-benar pergi. Nisa masih ada, dan dia menuntut sesuatu. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit, menerangi kamar Lina yang kini terasa lebih sempit dan sesak. Di dalam kegelapan, ia duduk di sudut ruangan, memeluk lutut. Tubuhnya gemetar, matanya sayu dan cekung, wajahnya pucat seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Sejak kematian Nisa, ia tidak pernah benar-benar tenang. Bisikan-bisikan itu semakin jelas. Bayangan Nisa semakin sering muncul. Tidak hanya di rumah, tapi juga di pasar. Kadang, saat Lina melayani pelanggan, ia bisa melihat sesosok gadis berdiri di ujung lapaknya, menatapnya dengan mata kosong. Gadis itu memakai baju yang sama seperti hari terakhirnya, bajunya lusuh, penuh noda darah, rambutnya kusut, kulitnya pucat kebiruan. Dan yang paling menakutkan, senyumnya, senyuman yang tidak semestinya ada di wajah orang mati. Lina menutup telinganya, mencoba mengabaikan suara-suara itu. Tapi malam ini, suara Nisa lebih keras dari biasanya. "Ibu, kenapa, Bu?" Lina tersentak. Itu bukan bisikan lagi, itu suara nyata. Perlahan, dengan tubuh gemetar, ia menoleh ke arah cermin di pojok kamar. Di sana, Nisa berdiri. Tubuh Lina langsung membeku. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Dadanya berdebar kencang. Ia ingin berlari, ingin berteriak, tapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Nisa masih menatapnya, lalu dengan gerakan perlahan, gadis itu mengangkat tangannya. Ibu jari Nisa yang pucat dan berdarah menunjuk langsung ke arah Lina. "Kenapa ibu lakukan ini padaku?" Air mata mengalir di pipi Lina. Napasnya memburu, tubuhnya gemetar hebat. "Nisa, ibu nggak ada pilihan." Suaranya lirih, penuh ketakutan. Senyuman di wajah Nisa melebar, tapi kali ini itu bukan senyum hangat yang dulu selalu menghiasi wajahnya. Itu senyum penuh dendam. "Ibu jahat." Dalam sekejap, lampu kamar berkelap-kelip, lalu mati total. Ruangan gelap gulita, hanya diterangi kilatan petir dari luar jendela. Angin dingin berhembus, membuat tirai jendela berkibar liar. Lalu suara itu datang lagi. "Ibu harus ikut aku." Tiba-tiba, sesuatu mencengkram pergelangan kaki Lina. Dingin, licin, seperti tangan mayat. Ia menjerit sekuat tenaga. Kutukan yang mulai menggerogoti sejak malam itu,
Lina tidak lagi bisa membedakan mana mimpi, mana kenyataan. Setiap kali ia mencoba tidur, ia merasakan ada yang menarik selimutnya. Setiap kali ia berjalan di dalam rumah, ia bisa mendengar suara langkah kaki lain yang mengikutinya. Budi semakin khawatir. Bu, kamu sakit. Kamu sering ngomong sendiri, badanmu kurus, matamu cekung. Kamu ini kenapa? Lina tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa terdiam, menunduk dalam ketakutan. Bagaimana mungkin ia menjelaskan bahwa ia dihantui oleh anaknya sendiri? Puncaknya terjadi di pasar siang itu. Pasar sedang ramai. Lina berusaha mengabaikan rasa takutnya dan kembali berdagang seperti biasa. Seorang pelanggan datang, seorang ibu-ibu paruh baya. Ia memilih beberapa potong ayam, lalu tersenyum ramah. Bu Lina, saya senang lihat usaha ibu maju lagi. Tapi siapa itu? Lina mengernyit. Siapa? Pelanggan itu menunjuk ke arah belakangnya. Itu anak ibu, kan? Saya sering lihat dia berdiri di belakang sini, diam saja, nggak ikut bantuin, Bu. Wajah Lina langsung memucat. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Anak saya sudah mati. Pelanggan itu tampak kaget. Astaga, saya gak tahu, Bu. Tapi saya benar-benar lihat dia. Lina tidak sanggup lagi. Ia langsung menutup lapaknya, berlari pulang dengan napas tersengal-sengal. Setibanya di rumah, ia mengunci diri di kamar, menutup semua tirai, dan duduk di sudut ruangan dengan tubuh gemetar. Nisa, maafkan ibu. Ibu nggak punya pilihan. Ibu cuma ingin kita hidup lebih baik. Tapi suara itu kembali terdengar. Ibu sudah memilih. Sekarang, terima akibatnya. Dalam kegelapan, suara tawa pelan terdengar, semakin lama semakin keras, hingga memenuhi seluruh ruangan. Lina menjerit, mencakar wajahnya sendiri, menangis histeris. Di luar kamar, Budi hanya bisa mendengar suara tangisan istrinya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal yang pasti, Lina tidak akan pernah lepas dari bayang-bayang dosa yang telah ia lakukan. Sejak hari itu, hidup Lina berubah menjadi neraka. Siang malam, ia dihantui oleh bayangan Nisa. Setiap sudut rumahnya terasa dingin dan menyeramkan. Setiap kali ia menutup mata, ia melihat anaknya berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata kosong dan senyum yang membuat bulu kuduknya berdiri. Lina sudah tidak bisa lagi membedakan mana kenyataan, mana halusinasi. Di dapur, ia mendengar suara langkah kaki berjalan di belakangnya. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi bau anyir darah tiba-tiba tercium kuat. Di kamar, saat ia mencoba tidur, suara bisikan menggema di telinganya. Ibu, kenapa, Bu? Kenapa aku? Lina menjerit ketakutan, memeluk kepalanya, mencakar kulitnya sendiri hingga berdarah. Budi semakin khawatir. Istrinya semakin kurus, semakin linglung, matanya cekung, wajahnya pucat. Ia sering berbicara sendiri, sering tertawa atau menangis tiba-tiba. Bahkan beberapa kali, Budi terbangun di tengah malam dan menemukan Lina duduk di lantai, menatap kosong ke dinding. Bu, kamu kenapa? Kamu sakit. Kita ke dokter, ya? Tapi Lina hanya menggeleng pelan, lalu terkikik tanpa alasan. Dia belum pergi, Pak, gumamnya. Nisa masih di sini. Dia belum puas, sih. Budi merinding. Bu, Nisa sudah tiada. Jangan ngomong aneh-aneh. Namun, Lina hanya tersenyum lemah. Dia di belakangmu sekarang. Budi langsung berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa, hanya udara kosong. Namun, setelah itu, sesuatu terjadi. Lampu di kamar mereka tiba-tiba berkelap-kelip, lalu mati. Angin dingin berhembus, meskipun semua jendela tertutup. Lalu terdengar suara langkah kaki berjalan di dalam kamar mereka. Budi menahan napas, bulu kuduknya berdiri. Ibu, aku lapar. Suara itu jelas, lembut, menyeramkan, dan berasal dari balik lemari. Budi langsung meraih Lina, mengguncang tubuhnya. Bu, ini apa? Tapi istrinya hanya tertawa kecil. Sudah terlambat, Pak. Sudah terlambat. Tiba-tiba, cermin di dalam kamar pecah sendiri. Retakannya membentuk sesuatu, senyum. Senyuman yang mengingatkan Budi pada seseorang, senyuman anaknya. Di pasar, semua orang mulai membicarakan Lina. Kasihan ya, dia jadi aneh setelah anaknya meninggal. Dulu dagangannya laris banget, sekarang malah ditinggal pelanggan. Aku dengar dia sering ngomong sendiri. Katanya, anaknya masih ada di rumah. Tak hanya itu, para pedagang juga mulai melihat hal-hal ganjil. Ada yang mengaku pernah melihat Lina berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Ada yang melihatnya duduk termenung di pojokan dengan wajah ketakutan. Suatu hari, seorang pelanggan datang ke lapaknya. Seorang ibu muda yang ingin membeli ayam potong.
Bu Lina, saya mau beli setengah kilo dada ayam. Lina tidak langsung merespon. Ia hanya menatap pelanggan itu dengan mata kosong, lalu tersenyum tipis. Setengah kilo, atau setengah nyawa? Ibu muda itu mengernyit. Apa maksudnya, Bu? Tapi Lina malah tertawa kecil, lalu berbicara pelan, seperti sedang berbisik kepada seseorang di belakangnya. Dia cantik, kan? Mau gak, nak? Ibu muda itu langsung merinding dan buru-buru pergi, meninggalkan lapak dengan wajah pucat. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani membeli dagangan Lina. Orang-orang mulai menjauhinya, menganggapnya sudah gila. Lapaknya yang dulu ramai kini sepi. Uang hasil pesugihan yang dulu deras mengalir kini tidak berarti apa-apa, karena pada akhirnya, Lina tidak bisa menikmati kekayaannya. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang lebih mengerikan, ia tahu ini belum selesai. Rumah itu kini sunyi, hanya diisi oleh suara isak tangis dan bisikan-bisikan yang hanya bisa didengar oleh Lina. Ia duduk di lantai kamar, rambutnya berantakan, wajahnya lusuh, dan tubuhnya semakin kurus. Sejak kejadian di pasar, ia tidak lagi pergi ke sana. Dagangannya hancur, pelanggannya pergi, dan ia tidak punya tenaga untuk berjualan. Di dalam kepalanya, suara Nisa terus menggema. "Ibu, kenapa kau lakukan ini padaku?" Lina menutupi telinganya, menggoyangkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. "Tidak, tidak, hentikan. Maafkan ibu." Namun suara itu semakin keras, ibu harus menebusnya. Sesuatu menyentuh pundaknya, Bu Lina menjerit dan menoleh tapi tidak ada siapa-siapa, namun di cermin di depan tempat tidur ia bisa melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada. Nisa berdiri di belakangnya tersenyum lebar, wajahnya pucat, matanya hitam pekat dan bajunya masih penuh darah seperti saat kecelakaan. Bu Lina menjerit ketakutan. Ia berlari keluar kamar, nafasnya tersengal, ia menabrak meja, menjatuhkan vas bunga tapi ia terus berlari ke ruang tengah. Pak Budi yang baru pulang terkejut melihat istrinya berlari seperti orang ketakutan. "Bu, ada apa, Bu?" Lina berhenti gemetar lalu menatap suaminya dengan mata penuh ketakutan. Dia masih di sini, Pak. Dia tidak pergi, Nisa." "Nisa marah?" Pak Budi menarik napas dalam, menatap istrinya dengan sedih. "Bu, kamu ini kenapa? Nisa sudah pergi, kamu harus terima kenyataan, Bu." Lina menggeleng cepat. "Tidak. Aku lihat dia, aku dengar dia." Pak Budi menghela napas dan mendekati istrinya, tapi begitu ia hendak menyentuhnya, Bu Lina mundur dengan ekspresi ngeri. "Jangan sentuh aku. Dia bisa melihatmu." Pak Budi terdiam, mata istrinya penuh kegilaan, ia sudah kehilangan akal sehatnya. Malam itu Bu Lina tidak mau tidur di kamar, ia duduk di sudut ruang tamu, memeluk lututnya sambil bergumam sendiri seperti orang kesurupan. Pak Budi hanya bisa melihatnya dengan pasrah, istrinya telah menjadi orang lain. Beberapa hari kemudian keadaan semakin memburuk, Bu Lina tidak lagi makan dengan benar, ia sering tertawa sendiri, berbicara seakan ada seseorang di depannya. Bahkan terkadang ia terlihat duduk di meja makan, menghidangkan satu piring tambahan di seberangnya. "Ayo makan, nak, ibu masak makanan favoritmu hari ini." Pak Budi yang melihat kejadian itu hanya bisa menatap dengan nanar. Puncaknya terjadi pada suatu malam, Pak Budi terbangun karena mendengar suara gelas pecah dari dapur. Ia bangkit dengan was-was, berjalan perlahan ke arah dapur. Di sana dalam remang-remang cahaya lampu ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bu Lina berdiri menghadap tembok, tangannya mencakar dinding hingga berdarah, bibirnya bergumam sesuatu yang tidak jelas, "Ibu harus ikut. Ibu harus ikut." Pak Muridi menelan ludah. "Bu, kamu kenapa?" Tiba-tiba Bu Lina berhenti mencakar dinding, ia menoleh perlahan ke arah suaminya. Matanya kosong, wajahnya pucat dan bibirnya tersenyum lebar, dengan darah menetes dari kuku-kuku jarinya. "Pak, dia ingin kita bersama. Aku harus pergi dengannya." Pak Budi langsung panik, ia mendekat untuk menghentikan istrinya. Tapi saat itu juga lampu di dapur berkedip-kedip, sebuah suara terdengar. "Ibu ikut aku." Seketika Pak Budi merinding, suara itu. Suara Nisa. Tiba-tiba pintu dapur terbanting sendiri, gelas-gelas di meja jatuh dan pecah. Udara di dalam ruangan menjadi sangat dingin lalu ia melihatnya di sudut dapur di bayang-bayang remang Nisa berdiri. Matanya hitam, wajahnya pucat dan darah masih mengalir dari dahinya seperti saat kecelakaan. "Ibu, kita harus bersama." Pak Budi tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku. Bu Lina sebaliknya, ia menangis terseduh-seduh. "Nisa, ibu rindu padamu." Ia berjalan mendekati sosok itu. Pak Budi segera menariknya. "Bu, itu bukan Nisa. Itu bukan anak kita." Bu Lina memberontak berusaha melepaskan diri. "Tidak, aku harus ikut dia." Pak Budi memeluk istrinya erat-erat.
Meskipun tubuhnya gemetar ketakutan, sosok Nisa masih berdiri di sana tersenyum, tapi senyum itu kini lebih lebar, lebih menyeramkan. Lampu tiba-tiba meledak, ruangan menjadi gelap gulita. Pak Budi mendengar suara tertawa kecil lalu semuanya sunyi. Saat ia menyalakan lampu cadangan Nisa sudah tidak ada tapi, Bu Lina pingsan di pelukannya. Sejak malam itu keadaan Bu Lina semakin memburuk, ia tidak lagi bisa berbicara dengan jelas, ia hanya bisa berbisik dan tertawa tanpa alasan, tubuhnya semakin kurus, kulitnya pucat dan matanya kosong seperti orang yang sudah kehilangan jiwanya. Pak Budi mencoba segala cara untuk menyembuhkan istrinya, ia membawanya ke dokter, tapi hasilnya nihil. Bu Lina tidak sakit secara fisik, dokter mengatakan, semua ini adalah gangguan kejiwaan akibat trauma mendalam. Ia juga membawa Bu Lina ke orang pintar, berharap ada solusi lain. Namun setiap kali ada ustadz atau dukun yang mencoba membantu, sesuatu yang menyeramkan selalu terjadi. Pernah seorang ustadz mencoba membacakan ayat suci di rumah mereka, tapi baru beberapa menit tiba-tiba lampu rumah mati, udara menjadi sangat dingin dan dari kamar Bu Lina terdengar suara tawa seorang gadis kecil, hihihi. Ibu milikku, ibu harus ikut aku. Ustadz itu langsung menghentikan doanya, dan menatap Pak Budi dengan serius, Pak. Ini bukan gangguan biasa, ini hukuman, istri Bapak telah melakukan sesuatu yang mengerikan, dan sekarang arwah anak Bapak menuntutnya. Pak Budi tercekat, jadi tidak ada cara untuk menyembuhkannya. Ustadz itu terdiam, lalu menggeleng pelan, tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali dirinya sendiri, jika dia tidak bertobat maka arwah itu akan terus menghantuinya dan mungkin akan membawanya pergi. Malam itu Pak Budi duduk di ruang tamu dengan wajah penuh kelelahan, ia sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan dari kamar Bu Lina. Pelan-pelan ia berjalan ke sana dan membuka pintu. Bu Lina sedang duduk di lantai, rambutnya acak-acakan, wajahnya penuh air mata, namun yang membuat Pak Budi bergidik adalah, ada bekas cakaran di dinding kamar, seakan-akan seseorang telah mencakar dengan penuh amarah. Di tangan Bu Lina ada sebuah pisau dapur. Bu, kamu mau apa? Pak Budi langsung merebut pisau itu dari tangannya. Bu Lina hanya tertawa pelan. Matanya penuh kegilaan. Pak, aku lelah, Nisa terus memanggilku. Tiba-tiba lampu kamar berkedip-kedip, udara menjadi dingin, dan suara itu terdengar lagi, Ibu ayo ikut aku. Ibu sudah berjanji. Pak Budi membelalak, dari bayangan di sudut kamar, sesosok gadis kecil muncul, wajahnya pucat, matanya hitam kosong, pakaiannya penuh darah. Nisa atau sesuatu yang menyerupai Nisa, ia tersenyum lebar, Ibu sudah waktunya. Bu Lina tiba-tiba bangkit dan berjalan mendekati sosok itu, seakan tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pak Budi panik, ia menarik tubuh istrinya, Bu jangan, namun Bu Lina menoleh padanya dengan ekspresi kosong, Pak biarkan aku pergi. Tiba-tiba pintu kamar tertutup sendiri dengan keras, angin dingin berhembus membuat semua benda di kamar bergetar. Pak Budi berusaha membuka pintu tapi tidak bisa. Dari luar ia mendengar suara Bu Lina berbicara, Nisa. Ibu kangen. Ibu ikut denganmu, lalu jeritan panjang menggema di dalam kamar. Pak Budi akhirnya berhasil mendobrak pintu, namun saat ia masuk Bu Lina sudah tidak ada. Di lantai kamar hanya ada baju tidurnya yang tersisa, dan di dinding ada tulisan merah yang seakan dibuat dengan darah, terima kasih Bu. Sekarang kita bersama. Sejak malam Bu Lina menghilang, Pak Budi tidak lagi menjadi pria yang sama. Ia berhenti bekerja, berhenti berinteraksi dengan orang-orang dan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah, yang semakin hari semakin terasa menyeramkan. Tetangga-tetangga melihatnya berjalan seperti mayat hidup dengan mata kosong, dan wajah pucat, sesekali mereka mendengar Pak Budi berbicara sendiri di dalam rumah. Seolah masih ada orang lain bersamanya, beberapa orang bersumpah pernah mendengar dua suara, satu suara pria dan satu suara wanita, namun setiap kali mereka mendekat yang terlihat hanya Pak Budi seorang diri, lalu suatu hari pria itu juga menghilang. Dengan misterius. Keesokan harinya warga sekitar merasa ada sesuatu yang janggal, rumah Bu Lina yang biasanya masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan, kini benar-benar sunyi, tidak ada suara, tidak ada cahaya. Beberapa orang mencoba mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban, mereka memutuskan masuk dan yang mereka temukan hanyalah rumah kosong tanpa tanda-tanda keberadaan Pak Budi, hanya ada satu hal yang tersisa di ruang tamu foto keluarga Bu Lina. Tapi kini di dalam foto itu ada sesuatu yang berbeda, ada sosok hitam berdiri di belakang mereka dan senyuman Nisa kini semakin lebar, semakin mengerikan. Rumah mereka kini kosong ditinggalkan begitu saja, namun beberapa orang yang melewati rumah tersebut di malam hari,
mengaku pernah mendengar suara seorang wanita menangis, dan kadang-kadang terdengar suara seorang anak kecil tertawa di dalam rumah itu. Sejak hari itu tidak ada yang berani mendekati rumah Bu Lina. Orang-orang yang lewat malam-malam sering mendengar suara-suara aneh, suara seorang pria merintih, suara seorang wanita tertawa pelan, dan suara seorang anak kecil bernyanyi. Beberapa orang mengatakan pernah melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di jendela menatap keluar dengan tatapan kosong, yang lain bersumpah pernah melihat bayangan kecil berlari di halaman rumah. Rumah itu kini dikenal sebagai Rumah Tumbal Ayam Potong, karena kisah mengerikan yang menyelimutinya, dan legenda mengatakan, siapapun yang terlalu lama berdiri di depan rumah itu, bisa mendengar suara bisikan di telinganya, "Kau ingin kayak juga, kami masih butuh teman." Jika kamu suka dengan cerita-cerita seru seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya yang lebih menegangkan. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah misteri dan horor seperti ini. Terima kasih sudah menonton.